Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk memberikan like dan juga komennya. Dan selamat menyaksikan episode kali ini. Bagi sebagian orang, mungkin masa SMA adalah masa-masa terindah. Namun bagi sebagian orang, masa SMA adalah masa-masa yang paling menakutkan. Masa-masa yang tidak ingin mereka ulang, seperti yang terjadi di episode kali ini. Pada hari Minggu 27 Juni 2021, seorang siswa ditemukan meninggal dunia, jatuh dari atas sebuah sekolah di Gangwon, Korea Selatan. Diketahui bahwa anak tersebut adalah salah satu murid di sekolah tersebut yang diketahui sedang duduk di kelas 11 SMA. Kejadian ini disebabkan oleh perundungan yang dialami olehnya. Dia adalah Lee Hyun-suk, seorang siswa SMA bahasa asing di Gangwon, yaitu Gangwon Foreign Language High School. Inilah Bullies Never Dies. Lee Hyun-suk adalah seorang anak yang berasal dari Korea Selatan. Semenjak kecil, ia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga seorang kakak laki-laki. Diketahui bahwa ia adalah orang yang baik dan juga ceria, sebagaimana kebanyakan anak-anak lainnya. Saat memasuki SMA inilah, Lee Hyun-suk mulai mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari murid-murid lainnya. Semua ini berawal dari sebuah rumor yang menyebar ke seluruh sekolah. Namun, tidak diketahui rumor seperti apa yang pernah beredar tentang dirinya. Gangwon Foreign Language High School ini merupakan sekolah yang menggunakan sistem asrama yang mewajibkan siswanya tinggal di sekolah selama 24 jam, dan selama itulah ia menanggung rundungan dari orang-orang di sekitarnya. Rumor ini dikabarkan terjadi karena terjadinya kesalahpahaman. Selain mendapat cyberbullying, Hyun-suk juga mendapat perundungan secara fisik dari murid-murid lainnya. Para pelaku juga mengancam murid-murid lain jika berani ikut campur dalam perundungan yang mereka lakukan kepada Hyun-suk, maka orang itu juga akan menjadi sasaran perundungan. Yang tentunya kejadian ini seringkali kita lihat dan tentunya kita ketahui bersama. Lee Hyun-suk terus-menerus mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan itu berulang-ulang kali. 2 minggu sebelum ia memutuskan untuk melakukan bunuh diri, ia mencoba untuk menyayat tangannya sendiri. Namun, hal itu berhasil diketahui oleh murid lain. Kemudian murid itu melaporkannya kepada guru. Namun, sang guru malah bersikap acuh tak acuh. Ia tidak peduli akan hal tersebut. Dan guru tersebut malah mengatakan bahwa Hyun-suk terlalu sensitif, baper, atau melebih-lebihkan. Walaupun pelaku mengancam murid lain untuk tidak ikut campur, nyatanya masih ada teman Hyun-suk yang lainnya yang membantu dan menawarkan bantuan. Murid itu menyarankan kepada Hyun-suk untuk bercerita kepadanya jika terjadi sesuatu atau ada hal lain yang membuatnya tidak enak. Namun, Hyun-suk berkata, "Aku baik-baik saja dan gak ada apa-apa kok yang terjadi sama aku." Waktu demi waktu terus berlalu. Hingga sehari sebelum kejadian bunuh diri yang dilakukan oleh Hyun-suk, ia memberitahukan kepada wali kelasnya tentang hal yang terjadi kepadanya selama ini, bahwa ia dirundung oleh murid-murid lain. Namun, sang wali kelas masih saja acuh tidak acuh terhadap apa yang terjadi kepada Hyun-suk. Sang wali kelas pun tidak melaporkan kepada orang tua dari Hyun-suk apa yang telah Hyun-suk sampaikan kepada dirinya. Hingga akhirnya, pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, di pagi hari, Hyun-suk mengakhiri hidupnya sendiri, melompat dari atap sekolahnya. Sebuah keputusan besar yang mengakhiri hidupnya dan juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Beberapa hari dalam masa berkabung, kedua orang tua dari Hyun-suk belum juga mengetahui tentang kejadian yang menimpa anaknya itu. Hingga akhirnya, orang tua Hyun-suk pun mengetahui kejadian yang dialami oleh anaknya setelah mereka membereskan barang-barang Hyun-suk dari sekolahnya, setelah melihat surat yang dibuat oleh Hyun-suk. Surat itu berisi tentang curahan hatinya
tentang keadaan dirinya bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Ia juga menulis bahwa ia bahkan tidak makan apapun sejak Sabtu, yaitu sehari sebelum dia bunuh diri. Ia juga berbicara tentang rumor yang tersebar, seolah-olah itu benar, padahal tidak. Dia berkata bahwa dia benar-benar ingin bunuh diri. Ia juga berkata bahwa ia senang berkumpul dengan teman-temannya, namun ia juga takut bahwa teman-temannya akan mengalami hal yang sama dengannya. Ia meminta tolong karena ia merasa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Sekolah sebenarnya sudah tahu tentang hal ini, tetapi mereka sengaja menutupi kebenaran demi melindungi citra sekolah mereka. Tentunya mereka juga mengatakan bahwa bunuh diri yang dilakukan oleh Hyunsop tidak berhubungan dengan perundungan yang ia alami. Hingga akhirnya sang ibu memposting surat yang telah dibuat oleh anaknya itu sebelum ia meninggal. Dalam postingan yang sama dengan foto surat yang ditulis tangan oleh Hyunsop, ibunya menambahkan hal ini di dalam caption postingannya. Anak saya, Hyunsop, meninggal akibat perundungan dan kekerasan yang diterimanya terus-menerus. Usianya masih 17 tahun. Sekolah mencoba untuk menutupi kasus ini demi melindungi citra mereka. Oleh karena itu, keluarga memutuskan untuk mempublikasikannya agar sekolah tidak lagi menutupi kasus ini. Bagikan surat ini dan bagikan cerita tentang anak saya. Melalui postingan itu, sang ibu memberikan tagar #Justice for Hyunsop serta memberikan link petisi di kolom bio Instagram. Petisi ini merupakan petisi resmi yang diposting di laman presiden.go.kr yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Korea Selatan. Waktu demi waktu berlalu, hingga petisi ini ditandatangani oleh lebih dari 200.000 orang. Namun, saat ini kita tidak dapat lagi melihat petisi tersebut. Diketahui bahwa pelaku dalam kasus Hyunsop ini ada 4 orang, yang namanya tentunya dilindungi, dan mereka telah ditangkap. Namun, berita tentang lanjutan dari kasus ini tidak lagi terdengar. Penyebab kasus ini merupakan perundungan, rumor yang entah dari mana, cyberbullying, ketidakpedulian guru, dan juga kejelekan sekolah yang hanya berusaha melindungi citra mereka tanpa memikirkan anak muridnya. Kasus Lee Hyunsop menjadi pelajaran bagi semua orang agar tidak terlalu meremehkan masalah orang lain dan mendukung orang lain serta memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Dalam kasus ini, tentunya kita diingatkan juga bahwa dampak dari perundungan sangatlah buruk bagi korban. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Bagi para remaja yang sedang mengalami perundungan, alangkah baiknya untuk bercerita kepada orang lain. Ungkapkan perasaanmu, apa yang kamu rasakan, agar tidak terjadi sesuatu yang buruk nantinya. Ketika kau sedang ditimpa masalah, jangan langsung memutuskan untuk mengakhiri hidupmu sendiri. Mereka akan senang jika kamu mengakhiri hidup. Tentunya perundungan adalah hal yang tidak boleh disepelekan. Dari kasus Lee Hyunsop ini, kita juga belajar untuk tidak meremehkan apa itu perundungan. Kita diajarkan untuk tidak mengacuhkan apa yang orang lain rasakan. Sudah sepatutnya kita merangkul orang-orang agar dapat hidup dengan cara yang lebih baik. Dan tentunya jangan lupa kita kirimkan salam dan juga doa kepada mendiang, semoga tenang di akhirat. Itulah tadi kisah tentang seorang anak SMA yang bunuh diri karena dirundung oleh orang-orang di sekitarnya, karena tidak ada orang yang memperdulikannya. Mari bersama-sama kita perhatikan perundungan yang terjadi. Terima kasih telah menyelesaikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga komen, dan ingatlah untuk komen dengan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung orang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya dari program Bullies Never Dies season kedua ini. Dan marilah kita bersama-sama untuk mencegah perundungan dan merangkul mereka yang mengalaminya. Saya Ridhi Ananda, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.